Cerita dimulai di London, Inggris. Kwan Ngoc Min, seorang veteran perang Vietnam, menjemput putrinya, Van, dari sekolah. Mereka berkendara menuju sebuah toko gaun di kota Knightsbridge. Saat Kwan mencoba memarkir mobil, seorang pengendara motor memarkir sepeda motornya di antara toko gaun dan sebuah bank di dekatnya. Kwan secara tidak sengaja menabrak mobil lain, yang menyebabkan pertengkaran dengan pengemudi tersebut. Tiba-tiba saja, bom di sepeda motor meledak, menghancurkan bank dan toko gaun. Kwan terlempar ke tanah dan terluka. Tragisnya, putrinya Van dan 11 orang lainnya tewas, serta 36 orang lainnya terluka. Setelah serangan itu, sebuah stasiun berita menerima telepon dari kelompok bernama Authentic Era yang mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman tersebut dan memperingatkan akan adanya serangan lanjutan. BT Bank in Knightsbridge, a group called the Authentic IRA just phoned it in. They claim credit. Who's the Authentic IRA? Terkejut, pimpinan stasiun berita memerintahkan timnya untuk menyelidiki serangan terbaru itu dan mencari tahu apakah ada kelompok lain yang terlibat. Kemudian, seorang jurnalis bernama Ian Wood mengunjungi lokasi pengeboman untuk mengambil foto. Ia menyaksikan Kwan memeluk tubuh putrinya yang tak bernyawa, tanpa hancur secara emosional. Sementara itu, 3 anggota Authentic Era menonton berita dari tempat persembunyian mereka. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka pindah, karena khawatir polisi akan mencari setiap orang Irlandia di kota. Namun pemimpinnya memutuskan lebih aman tetap tinggal di tempat itu agar tidak tertangkap. This place is safe, so long as we stay put. Adegan bergeser ke Belfast, Irlandia Utara, di mana Wakil Menteri Irlandia, Liam Hennessy, sedang berada di tempat tidur bersama selingkuhannya, Mag Gedan. Ia mendapat telepon dari istrinya, Mary, yang memberitahunya tentang pengeboman tersebut dan kesal karena suaminya tidak pulang. Hennessy kemudian berbicara dengan politisi Inggris, Catherine Davis, mengenai serangan itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan komentar sampai pelaku sebenarnya tertangkap. Mengungkap sejarah konflik mereka, Hennessy memberitahu Davis bahwa jika dia ingin bantuannya untuk mengidentifikasi para pelaku bom, dia harus memberikan pengampunan kerajaan kepada beberapa mantan anggota IRA. Ternyata Hennessy dulunya adalah seorang pemimpin IRA yang asli. Together. A gesture is all. It would make a difference. I'll consider it. Kemudian, ia bertemu dengan politisi Irlandia lainnya dan teman-teman lama dari IRA untuk membahas pencarian pelaku pengeboman dan melacak bahan peledak yang digunakan. Kelompok yang menamakan diri mereka Authentic IRA tidak berafiliasi dengan IRA asli, termasuk Hennessy. Kelompok radikal ini beroperasi secara sembunyi-sembunyi, membunuh orang tak bersalah, dan Hennessy khawatir mereka menggunakan nama IRA untuk melakukan serangan teroris. Maybe someone in this room. Things missing, we trace it back to those who knew the location. And then we deal with this internally. And no fucking exceptions. Sementara itu, Kwan sangat terpukul atas kematian putrinya. Ia masuk ke kamar Van dan menangis sambil melihat tempat tidur putrinya yang belum dirapikan. 2 detektif mengunjunginya di apartemennya yang berada di atas restoran. Kwan bertanya apakah mereka akan menangkap para pelaku bom, dan mereka meyakinkannya bahwa mereka akan melakukannya. Adegan bergeser ke unit komando kontraterorisme di London, di mana staf sedang meninjau rekaman CCTV dari pengeboman tersebut. The night before, the license plates were also stolen from another bank in Reading. Komandan Scotland Yard, Bromley, menerima telepon dari resepsionis yang memberitahukan bahwa seorang pria Asia tua telah mengunjungi unit tersebut selama 5 hari terakhir. Ketika Kwan akhirnya bertemu Bromley, ia mencoba memberikan semua uangnya untuk mendapatkan informasi tentang para pelaku bom. Bromley menolak, mengatakan bahwa mereka saat ini masih kekurangan informasi. These are vicious men who take pride in their atrocities. Any attempt by you to contact them is likely to end very badly. Selama pertemuan, terungkap bahwa Kwan kehilangan 2 putri lainnya akibat serangan bajak laut Thailand yang menyerang kapal mereka saat menuju kamp pengungsi di Singapura. Ia juga kehilangan istrinya saat melahirkan putri bungsu mereka, Van. Thank you for seeing me, Commander Bromley.
Kemudian, Lam, seorang teman Kuan, mengunjunginya dan mencoba menghiburnya. Ia membersihkan apartemen dan mendorong Kuan untuk melepaskan masa lalunya. Meskipun dibujuk, Kuan tetap teguh untuk membalas dendam atas kematian putrinya. Ia bahkan menyerahkan bisnis restoran yang selama ini dijalankannya kepada Lam. Adegan selanjutnya menunjukkan Kuan bepergian ke Belfast untuk bertemu dengan Hennessy. Sekretaris Hennessy awalnya menolaknya, tetapi setelah keamanan menemukan pisau lipat padanya, mereka memutuskan untuk mendengarkannya. No, I'm Wade. Right. Kuan dibawa ke kantor Hennessy, di mana ia mengonfrontasinya tentang masa lalunya sebagai pemimpin IRA. Ia menunjukkan sebuah artikel koran di mana Hennessy menyatakan kebanggaannya terhadap keterlibatannya dalam IRA. Meskipun Kuan memohon agar Hennessy membantu menemukan para pelaku bom, Hennessy menyangkal bahwa ia mengetahui siapa mereka. You would tell me who killed my child. Again, I don't know. Setelah meninggalkan kantor, Kuan pergi ke kamar mandi terdekat dan membuat bom rakitan menggunakan korek api, rokok, dan botol soda. Ledakan tersebut mengguncang semua orang di lantai itu. Namun beruntung tidak ada yang terluka. It's him. Ia kemudian menelepon Hennessy dan kembali meminta nama-nama pelaku bom. Hennessy tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu siapa mereka. Setelah konfrontasi tersebut, mantan pemimpin IRA, Liam Hennessy, menghubungi keponakannya, Sean Morrison, di New York dan memintanya datang ke London untuk membantu mengidentifikasi para pelaku bom. Diketahui Sean adalah seorang ranger berpengalaman dalam melacak orang, menyanggupi permintaan pamannya. Beberapa waktu kemudian, 4 rekan Hennessy dari IRA membobol apartemen sewaan Kuan dan menyerangnya. Kuan, yang ahli dalam bertarung, berhasil melawan mereka dan melarikan diri. Setelah kejadian itu, Hennessy memarahi anak buahnya karena dikalahkan oleh seorang pria Asia yang lebih tua. We had him cornered and he jumped off the roof and slid down like some fucking monkey. Kuan kemudian mulai memata-matai Hennessy, memotret dirinya saat sedang mencium selingkuhannya, Maggie, di sebuah restoran. Ia mengirimkan salah satu foto itu kepada Hennessy, memperingatkan bahwa seluruh karirnya bisa hancur jika foto itu tersebar. Menyadari keseriusan ancaman tersebut, Hennessy buru-buru pulang dan menyuruh istrinya, Mary, untuk berkemas karena mereka akan pindah ke rumah pedesaan selama beberapa hari. Setibanya di sana, terungkap bahwa Kuan sudah lebih dulu berada di sana, memasang bahan peledak di beberapa tempat untuk memantau setiap gerakan Hennessy. Malam itu, ia meledakkan sebuah bom di kandang kuda dekat rumah pedesaan itu. Small man from Belfast. I've underestimated him. Tak lama kemudian, Mary mengetahui perselingkuhan suaminya dan memutuskan pergi ke London untuk tinggal bersama putrinya. Saat sendirian, Sean Morrison mengunjungi Mary. Ternyata Mary sedang mencoba menggoda Sean. Akhirnya, Sean menyerah dan mereka berhubungan. Namun hubungan mereka terganggu oleh telepon dari Bromley, detektif dari Skotlandia. Ternyata Morrison dan Bromley adalah rekan lama dari tentara Inggris. Detektif itu mengusulkan sebuah kesepakatan yang melibatkan Hennessy dan pencarian para pelaku bom, serta memintanya bertemu nanti sore. Selama percakapan mereka, Mary mengungkapkan pada Morrison tentang kebenciannya terhadap suaminya. Dia mengungkapkan bahwa 6 tahun yang lalu, saudara laki-lakinya dibunuh, dan meskipun mengetahui identitas si pembunuh, Hennessy memilih untuk tidak membalas dendam. Sementara itu, Kuan meledakkan bom lain di luar rumah pedesaan milik Hennessy, menyebabkan anak buah Hennessy mengejarnya ke dalam hutan. Kuan berhasil mengecoh mereka dengan jebakan,
tetapi salah satu dari mereka menembaknya di bahu, memaksanya mundur dan bersembunyi di balik pohon. Kwan kemudian menggunakan pisau panas untuk menutup lukanya, membuatnya pingsan karena rasa sakit. Selama tidak sadarkan diri, ia mengalami kilas balik saat perompak Thailand menyerang kapal keluarganya saat mereka melarikan diri dari Vietnam menuju kamp pengungsi di Singapura. Kwan melawan, tetapi tragisnya, kedua putrinya yang masih kecil diculik, diperkosa, dan dibunuh, sementara dia dan istrinya tertembak dan terluka. Adegan bergeser ke selingkuhan Hennessy, Maggie, di London. Dia bertemu dengan pria yang mengebom Knightsbridge di atas sepeda motornya. Secara mengejutkan, ternyata dia adalah anggota IRA otentik yang mengumpulkan informasi tentang lokasi tokoh politik penting melalui Hennessy. Namun Hennessy tidak menyadari identitas aslinya. Bersama dengan pengebom bermotor itu, mereka menyebabkan ledakan pada sebuah bus tingkat di atas jembatan yang menewaskan beberapa warga sipil. Setelah pengeboman bus, Hennessy bertemu dengan kaki tangannya. Dengan marah, ia menuntut untuk mengetahui siapa dalang di balik semua pengeboman ini. Kan bahwa rencana awal Hennessy dengan menargetkan beberapa situs keuangan untuk tekanan politik ternyata tidak cukup berdampak, sehingga kelompok yang lebih radikal meningkatkan skala rencana untuk perubahan yang lebih nyata. Dalam kemarahan, Hennessy menembak kaki agar ia mau berbicara lebih banyak. Tanpa pilihan lain, akhirnya mengakui bahwa selingkuhan Hennessy, Maggie Dan, juga bekerja untuk kelompok IRA otentik. Maggie Dunn. Hey, you call her that? Selain itu, Hennessy mengetahui bahwa istrinya, Mary, turut membantu dalam pengeboman sebagai balas dendam atas kegagalan suaminya membalas kematian saudaranya. Marah karena semua pengkhianatan ini, Hennessy membunuh secara brutal. Sementara itu, Morrison terus melacak keberadaan Kwan di dalam hutan, tetapi Kwan mengejutkannya dengan serangan mendadak. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit sampai akhirnya Kwan unggul dan menodongkan bambu runcing ke leher Morrison. Kwan lalu mengikatnya, dan Morrison akhirnya memberikan nama kelima pengebom, termasuk orang yang membunuh Van yaitu Patrick O'Reilly. Dia juga mengungkapkan bahwa O'Reilly memiliki tanda luka bakar khas di tangannya. Terungkap juga bahwa O'Reilly adalah pelaku bom yang menewaskan keluarga Morrison. Malam itu, Maggie menggoda jurnalis Ian Wood di sebuah bar, dan mereka akhirnya tidur bersama. Ternyata, Ian dijadwalkan akan berada di penerbangan bersama para petinggi VIP. Keesokan paginya, saat Ian berada di kamar mandi, Maggie bergegas mengganti baterai laptopnya dengan bom. Setelah penyelidikan ekstensif, Kwan menemukan markas para pengebom dan menyamar sebagai teknisi gas untuk masuk. Dia menghadapi kelima pengebom dan terjadi perkelahian sengit. Di tengah kekacauan, dia menembak dua pengebom dan membunuh satu lainnya dengan menghantamkan TV ke tubuhnya. Maggie, yang berada di sana untuk melaporkan misinya, terluka di bahu. Kwan kemudian menghadapi O'Reilly dan akhirnya mencekiknya dengan tirai. Sesaat Kwan pergi, para polisi menyerbu ruangan dan menginterogasi Maggie tentang lokasi bom ketiga. Dengan sikap menantang, Maggie mengejek polisi, tetapi mereka menyiksanya dengan sengatan listrik agar ia mau berbicara. Too late. 9 minutes of close, no time. Flight 136 to Rome. Passenger name Ian Wood. Menyadari bahwa Ian tanpa sengaja membawa bom di dalam laptopnya, polisi menemukannya di bandara. Mereka segera menyita laptop itu dan melemparkannya ke jalur pesawat, menyebabkan ledakan tanpa menimbulkan korban. Polisi lalu menerima perintah untuk menghabisi semua yang terlibat, dan mereka membunuh Maggie. Sementara itu, Hennessy murka atas pengkhianatan istrinya.
Morrison kemudian melapor padanya, menyebut bahwa Kwan membiarkannya pergi. Hennessy mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhan Morrison dengan istrinya. Ia memerintahkan keponakannya untuk kembali ke New York, tetapi terlebih dahulu menyuruhnya membunuh Mary sebagai balas dendam atas perbuatannya dan pengkhianatan Morrison. Morrison lalu pergi mengunjungi Mary di rumah putrinya dan dengan dingin menembaknya. Di tempat lain, Hennessy menerima panggilan dari temannya yang seorang politisi, Davis, yang seharusnya berada di penerbangan yang ditargetkan oleh Maggie. Davis berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, tetapi kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan. Bromley memiliki bukti perselingkuhan Hennessy dengan Maggie. Davis lalu mengambil kendali atas Hennessy, memanfaatkan informasi yang memberatkannya. Make no mistake, Deputy First Minister, you are ours now. I say jump, you say where. Tak lama setelah itu, Kwan menemui Hennessy dengan menunjukkan foto dirinya dan Maggie di sebuah restoran. Dia mengingatkan Hennessy bahwa foto itu bisa menjadi bukti yang memberatkan keterlibatannya dalam serangan teroris. Hennessy menyatakan penyesalannya, mengklaim bahwa dia tidak pernah berniat menyakiti putri Kwan atau korban lainnya. Mencari keadilan, Kwan memaksa Hennessy mengunggah foto tersebut ke internet hingga menjadi viral. Adegan beralih ke Kwan yang kembali ke restorannya, diawasi oleh agen lain atas perintah Bromley. Saat ditanya apakah mereka harus menangkap Kwan, Bromley memutuskan untuk membiarkan Kwan. Kemudian, Lam menemui Kwan dan memeluknya hangat, memulai kehidupan baru bersama.